Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumil la raiba fih, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah haitsu qala fi kitabil matin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa qulu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb tempat kita menggantungkan segenap harapan, Rabb tempat kita mengadukan segala problematika kehidupan, Rabb tempat kita berserah diri atas segala macam kelemahan dan kebapaan, Rabb yang dengan kekuasaannya semua makhluknya berpenghidupan. Hanya kepadanya lah kita menyembah, tunduk, patuh, berusaha menjalankan segala perintah, juga menjauhi segala larangan. Dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan atas segala ketidaksanggupan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan kita, tauladan kita, Nabi penghabisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta umat pengikutnya. Insya Allah termasuk kita yang berusaha mengikuti jejak langkahnya dan menghadirkan sunnah-sunnahnya dalam denyut kegiatan keseharian kita, insya Allah sampai ajal menjemput kita. Tak lupa selaku khatib berwasiat untuk diri, keluarga dan jamaah semuanya, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa dengan sesungguh-sungguhnya, dengan memperluas pengabdian kepada Sang Pencipta Allah Ta'ala, dengan berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan serta menjauhi larangan-larangannya, disertai pemahaman bahwa siapapun yang mentaati aturan-aturannya akan mendatangkan kebahagiaan. Sebaliknya, siapapun yang melanggar pantangan-pantangannya pastilah akan menjerumuskan kepada kesengsaraan sekarang ataupun yang akan datang. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saat ini kita patut bersyukur bahwa Ramadan baru saja kita lalui bersama dengan baik. Tidak seperti pelaksanaan ibadah Ramadan 1-2 tahun yang lalu yang terkendala adanya pandemi COVID-19. Kita sudah bisa beribadah dan beraktivitas sebagaimana biasa, meski harus tetap waspada terhadapnya. Alhamdulillah, kita telah berhasil menjalankan ibadah puasa dan amalan-amalan yang menyertainya sebulan penuh. Semoga persembahan ibadah kita diterima Yang Maha Kuasa. Dan hari ini kita patut bergembira karena berhasil telah menyempurnakan kewajiban puasa Ramadan, dan semoga persembahan ini yang kita kerjakan menambah pundi-pundi pahala, dan dengannya insya Allah akan terampunkan dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala,
maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita sekarang berada pada pertengahan periode kedua pemerintahan Orde Kerja, Kerja, dan Kerja yang terpilih di tengah hingar-bingar pemilu pilpres yang menyebabkan keterbelahan masyarakat yang sampai sekarang belum bisa menyatu, bahkan semakin lebar menganga dan disintegrasi semakin membayang di depan mata. Penguasa yang tercengkeram hutang budi oligarki, pemilik modal belum mampu menyatukan segenap komponen bangsa. Bahkan terkesan kebijakan belah bambu, merangkul arat yang satu, menendang dan membuang yang lain. Istilah-istilah baser, kampret, cebong, kadrun, dan yang sejenisnya berseliweran mengotori atmosfer media sosial kita. Kebijakan yang disuarakan tidaklah sejalan sebagaimana yang seharusnya, bahkan kebalikannya, yang disuarakan berbeda dengan yang dilaksanakan. Proyek-proyek besar tidak terencanakan dengan baik, dan tidak sedikit setelah selesai mangkrak tidak sesuai dengan peruntukannya. Itulah potret carut marutnya pengelolaan negeri tercinta yang bahasa wiradesanya adalah umbrus yang hampir sempurna. Ketika kita merasa dipimpin oleh pemimpin yang tidak mengedepankan kepentingan, sepatutnya kita berintrospeksi, karena adanya sebuah teori, rakyat yang baik pasti mendapatkan pemimpin yang baik, rakyat yang buruk pasti akan mendapatkan pemimpin yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penghabaran itu di dalam surat Al-An'am. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan untuk orang-orang yang zalim pemimpin yang semisal diri mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Sayyidina Ali radhiyallahu an ditanya pada zaman ketika beliau menjadi khalifah, "Ya Amirul Mukminin, kenapa pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar tersebar kedamaian dan keamanan, sementara di pemerintahan engkau tersebar fitnah?" Radhiyallahu an Ali bin Abi Thalib menjawab, "Rijalu Abi Bakar wa Umar amsali wa rijali amsaluk." Rakyat yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar adalah orang-orang semisalku, sedang rakyat yang aku pimpin adalah semisal kalian. Rakyatnya Abu Bakar dan Umar adalah para sahabat sebaik-baik generasi. Mereka lah orang-orang yang dipilih untuk menguatkan dakwah Nabi. Mereka fokus terhadap kewajiban, bukan fokus hanya menuntut hak-hak mereka. Sedang rakyat pada masa Ali notabene-nya banyak dihuni para mu'alaf yang mengenal Islam belakangan. Merekalah yang mengotori tangannya membunuh sahabat Utsman khalifah sebelumnya. Mereka selalu menuntut hak-hak mereka tanpa peduli terhadap kewajiban-kewajibannya. Saat inilah kita harus bercermin, di mana posisi kita di antara keduanya. Sudahkah kita menunaikan kewajiban kita sebagai rakyat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa sebenarnya kewajiban rakyat? Ketika Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Rasulullah menegaskan yang artinya barang siapa yang mentaati para pemimpin maka ia taat kepadaku, namun barang siapa yang tidak patuh terhadap pemimpin maka ia sungguh tidak patuh kepadaku. Dari ayat ini Allah dan Rasulnya menjadikan ketaatan pemimpin adalah bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam keadaan carut marutnya manajemen pengelolaan negara, bagai benang kusut yang sulit diurai, macetnya pilar demokrasi, trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif yang menjadi sumber lumpuhnya demokrasi. DPR yang seharusnya menjadi legislator, pembuat undang-undang untuk kemaslahatan, malahan menjadi mitra kong kali kong penguasa yang berhutang budi pada oligarki.
sehingga muncullah kebijakan yang lebih menguntungkan konglomerat daripada kepentingan rakyat. Lembaga kehakiman yang semestinya menjadi benteng dari penyelewengan pengelola kebijakan malah terokupasi larut dan orserta kolusi dan korupsi. Dalam suasana yang seperti ini, kita tidak boleh frustasi. Kita harus tetap optimis menatap ke depan, karena kita memiliki sandaran yang maha kuasa yang mengatur alam semesta, Allah Ta'ala. Kita berdoa dan berusaha untuk perbaikan nasib kita. Kita doakan para pemimpin kita agar mendapatkan bimbingan yang maha kuasa. Kita ingatkan semampu yang kita bisa, dan kita masing-masing memperbaiki diri bermodal hasil pendidikan madrasah Ramadan yang baru kita lewati, yakni pengendapan hawa nafsu yang terkendali. Karena jika hawa nafsu yang memegang peranan, maka yang muncul sifat-sifat kemunafikan yang tampil ke permukaan sebagaimana umumnya yang ada pada sekarang ini. Mereka yang lantang bicara tentang keadilan, merekalah yang menebar kedzaliman. Mereka yang menyuarakan kebajikan, mereka pula lah yang berkubang kemaksiatan. Mereka yang lantang berteriak kebersamaan, mereka yang memonopoli berbagai kepentingan. Mereka yang berapi-api menyuarakan kebinekaan, tidak jarang mereka pula yang membuli, mengintimidasi dan mempersekusi. Mereka yang bicara menggebu tentang kejujuran, mayoritasnya mempraktekkan kecurangan. Mereka yang bertutur rapi tentang hukum dan ketaatannya, mereka yang mendiskriminasi, mempraktekkan bang cinde bang ciladan, tumpul ke atas, tumpul kepada para teman, kerabat dan kroni, tajam ke bawah, menghunjam pada mereka yang berseberangan. Rasul sudah pernah memprediksi hal yang seperti ini, dan bagaimana kita harus menghadapinya. Yakunu ba'di aimatan la yahtaduna bihudaya wa la yastasnuna bisunnati wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin wa fi jusmani insin. Akan datang suatu masa nanti para pemimpin-pemimpin yang tidak mendapat petunjukku, tidak pula mengamalkan sunnahku. Di tengah-tengah mereka adalah orang-orang yang hatinya hati setan, namun jasadnya jasad manusia. Aku bertanya, apa yang harus aku lakukan jika mendapati masa itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, dengarlah dan taatlah pada pemimpinmu, walaupun mereka memukul punggungmu, merampas hartamu, tetaplah dengar dan taati mereka. Rasulullah juga menyampaikan, seorang muslim wajib mendengar dan mentaati pemimpinnya, suka atau benci, selama tidak disuruh untuk bermaksiat. Bahkan Rasulullah memberikan solusi untuk bersabar menghadapi mereka. Innakum satalqauna ba'di asaratan, sungguh kalian akan menemukan setelahku pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri dan kelompok-kelompoknya. Fasbiru, bersabarlah. Sabar adalah solusinya. Tapi muncullah pertanyaan, sampai kapan kita harus diam? Sampai kapan harus sabar terhadap kezaliman? Rasulullah menjawab, fasbiru hatta talqauni alal haud, bersabarlah sampai kalian nanti menemuiku pada surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita harus introspeksi ketika kita melihat ke belakang dari riwayat-riwayat Nabi. Perbaikan bukan dari atas, perbaikan selalu dari bawah. Jika kita perhatikan di awal Islam, para pengikutnya Nabi adalah bukan para bangsawan, bukan para konglomerat. Pengikut Nabi adalah rakyat jelata. Bahkan Nabi pernah ditegur oleh Allah dalam surat Abasa ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy. Kemudian datang menyela seorang buta yang ingin mendapat petunjuk tentang Islam, menyela masuk. Ya Rasulullah, berilah aku petunjuk. Ketika itu Nabi langsung merasa tidak nyaman dan bermasam muka. Beliau pun berpaling dari sang tunanetra dan bergegas menghadapi sang pembesar. Turunlah surat Abasa yang menegur Nabi dari perbuatan abai terhadap Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Sebuah bangunan tidaklah dibangun dari atapnya, namun dibangun dari pondasinya.
Semakin kokoh pondasi, maka semakin kokoh pula bangunannya. Demikian yang diajarkan Islam dan demikian pula yang dicontohkan Rasul. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu apa yang harus kita lakukan di zaman kezaliman yang sudah merata? Sebarkan tauhid dan ilmu, tunjukkan akhlak seorang muslim, lakukanlah kewajiban kita masing-masing. Kepada para ustadz, kiai, ajarkanlah umat akidah yang benar, berikan contoh yang baik pada umat ini, karena agama mereka adalah cerminan dari ustadznya. Kepada para guru, ajari murid-muridmu dengan baik, tunjukkan akhlak yang baik, karena murid adalah cerminan dari gurunya. Kepada para kepala keluarga, ajaklah keluargamu menuju akhirat, berikan contoh yang baik karena mereka adalah cermin dari dirimu. Kepada para istri, ingatkan suamimu jika melakukan kekeliruan, dukunglah suamimu dalam perkara kebaikan karena kaulah yang ada di sampingnya. Kepada para ibu, ajarilah anak-anakmu tentang kebajikan, berikan contoh yang baik pada mereka karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dan kepada para masyarakat, belajarlah ilmu agama, berakhlak sebagaimana seorang muslim, karena pemimpin kita adalah cermin dari kita. Akhirnya marilah kita bermohon kepada Allah Ta'ala, Zat yang maha mendengar semua rintih doa dan permohonan kita, serta Zat yang berkenan mengabulkan doa-doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum, Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Ya Allah, innaka qulta fi kitabikal munazzal, ud'uni astajib lakum da'aunaka kama amartana innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Engkau telah berfirman, mohonlah kalian kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Saat ini ya Allah, di hamparan tanah lapangmu, beratap langit megahmu, kami mohon kepada Engkau kabulkan permohonan kami sesuai firman-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami, hamba-Mu yang berlumur dosa, yang bergelimang aib dan berselimut nista, yang Engkau tahu segala kebusukan yang pernah kami lakukan. Engkau tahu dosa-dosa yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kami ya Allah, ampuni kedurhakaan kami kepada kedua orang tua kami, ampuni kami jika kami sering menjengkelkannya, berikan kesempatan kami untuk memuliakan keduanya. Ya Allah, muliakan ibu bapak kami, ampuni dosa-dosanya, jadikan husnul khatimah di akhir hayatnya, sinari dan lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya, jadikan ahli surgamu, lindungi orang tua kami dari fitnah kubur dan siksa neraka. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni kami para suami yang pernah menzalimi istri, ampuni kami para istri yang lalai mengurus keluarga, ampuni kami jika salah kami mendidik anak-anak kami. Ya Allah, jangan biarkan mereka tersesat karena kebodohan kami. Jangan biarkan mereka menuntut kami di akhirat kelak kemudian hari. Ya Allah, bimbinglah kami agar bisa menjadi orang tua yang baik dan benar. Ya Allah, karuniakanlah kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang soleh dan solehah. Ya Allah, selamatkan negeri kami, anugerahkan di negeri kami para pemimpin yang Engkau cintai, pemimpin yang mencintaimu, pemimpin yang mencintai hidup di jalanmu. Bimbing para pemimpin kami menuju jalan ridhamu. Ya Allah, jangan biarkan umatmu sebanyak ini tergadai oleh pemimpin yang fasik. Jangan biarkan anak cucu kami dipimpin oleh orang-orang yang hanya mementingkan diri dan golongannya serta jauh dari keridhaan-Mu. Allahumma waffiq waliya amrina bima tuhibbu wa ma tarda wa hubbi linasiyatihi lil birri wat taqwa warzuqhu bitanatan sholihatan nasihah allati tu'inuhu alal khairi fi dinihi wa dunyahu. Rabbana
atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar.